Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video kali ini saya akan membahas tentang materi percabangan pada dasar pemrograman komputer. Apa sih percabangan itu? Percabangan atau seleksi kondisi adalah suatu pilihan atau opsi dengan kondisi tertentu. Jika kondisi yang menjadi syarat terpenuhi, maka opsi atau pilihan yang dijalankan; jika tidak, maka sebaliknya. Jadi misalkan gini, jika hujan, saya bawa payung. Jika tidak hujan, maka saya tidak bawa payung. Nah, seperti itu. Jadi jika, maka. Percabangan hanyalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut alur program yang bercabang. Percabangan juga dikenal sebagai control flow, struktur kondisi, struktur if, decision, dan sebagainya. Semua itu sama. Kalau masih ingat di materi flowchart kemarin, kita kan sudah bahas ya ada decision. Jika X lebih besar 0 misalkan, maka positif, selain itu adalah negatif. Nah, itu adalah materi percabangan. Nah, ini oke, kalau ingat kemarin kita sudah membahas flowchart decision ini sebenarnya ya. Jadi di sini misalkan kondisinya apa? Jika kondisi itu benar, maka melakukan sesuatu yang ke kanan. Jika kondisinya salah, maka kerjakan ini. Gitu ya. Udah ketahui ya, berarti kalau ke kanan itu benar, kalau ke bawah itu salah, sesuai dengan yang ada di slide. Oke, kemudian jenis percabangan di sini ada 4, yaitu yang pertama if, yang kedua if else, kemudian yang tiga else if, balikannya ya, ada if else, kemudian else if, yang terakhir yaitu switch. Nah, yang kita bahas pertama di sini yaitu jenis percabangan if. Jenis percabangan ini hanya memiliki satu pilihan. Artinya, pilihan di dalam if hanya akan dikerjakan kalau kondisinya benar. Jika salah, dia nggak bisa ngelakuin apa-apa. Ya sudah, selesai programnya. Algoritmanya, jika kondisinya apa, akan keluar pernyataan, titik, koma. Nah, ini pseudocode-nya. Jika kondisinya apa, jika iya, keluar pernyataan. Kemudian selesai. Jika tidak, dia keluar pernyataan juga. Nah, nanti kita langsung mulai ngodingnya saja. Nah, ini contoh pemrograman di bahasa C menggunakan dengan percabangan if. Misalkan integer nilai. Integer apa? Ayo, integer yaitu tipe data bilangan bulat. Nilai yaitu variabel. Integer nilai sama dengan 85. Kemudian dicek apakah nilai lebih dari 84, misalkan. Jika nilai lebih dari 84, maka nilainya A. Nilai berapa tadi? 85. Apakah 85 lebih besar 84? Iya, jika iya, printf nilai A. Nah, kayak gitu ya. Yang kedua, jenis percabangan if-else. Percabangan if-else memiliki pilihan alternatif kalau kondisinya salah. Contohnya, jika kondisi benar, maka kerjakan ini. Kalau tidak, silahkan lanjut. Kalau if-else, jika kondisi benar, maka kerjakan ini. Kalau salah, maka kerjakan yang itu. Setelah itu dilanjut. Maksudnya seperti ini. Misalkan tadi ya, kalau ini kan jika nilainya lebih besar 84, nilainya A. Kalau lebih dari 84, nilainya apa? Kan nggak tahu ya kalau yang di percabangan if. Nah, makanya diperlukan else. Dari contoh ini, integer nilai sama dengan 85, jika nilai lebih besar dari 84, printf nilai A. Selain itu, atau yang lebih kecil dari 84, maka nilainya B misalnya. Oke, kita langsung ngoding aja. Nah, ini. Ingat, yang pertama dilakukan untuk ngoding adalah pagar include stdio.h void main. Nah, pertama adalah inisialisasi, misalkan nilai.
sama dengan 85. Integer apa? Tipe data. Tipe data apa? Bilangan bulat. Nilai apa? Variabel. 85 adalah nilai atau isi dari nilainya ini ya, nilai yang variabel ini ya. Nah, ini. Oke, selanjutnya kondisi if. Kalau if kan hanya satu. If nilai lebih besar 84, print F, nilai Anda A. Kita run. Nah, oke, saya ulang ya dari atas. Untuk membuat program, pertama kali yang dilakukan adalah packer include stdio.h. Kemudian void main, kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Kemudian inisialisasi. Inisialisasi integer nilai sama dengan 85. Oke, berarti nilainya 85. Integer tipe data bilangan bulat, nilai adalah variabel. Kemudian ada kondisi. Jika nilai lebih besar dari 84, maka dia akan keluar printf nilai Anda A. Oke, nilai lebih besar 84. Nilainya berapa? Nah, ini yang di atas, 85. Apakah 85 lebih besar dari 84? Ya, maka keluar nilai Anda A. Kalau misalkan nilainya 65, ayo gimana? Nggak ada kondisi kan, karena dia hanya satu kondisi saja, hanya if. Oke, kita tambahkan else. Selain itu, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, ingat ya. Kurung kurawal buka yang ini untuk yang if, dia dalamnya if. Diakhiri kurung kurawal tutup. Else kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Selain itu, printf nilai Anda B misalnya. Berarti di sini misalkan 65. Run. Nah, integer nilai 65. Nilai ini termasuk nilai A atau nilai B ya? Dia masuk A atau B ya? Apakah nilai sama dengan 65? Apakah nilai lebih besar dari 84? Apakah 65 lebih besar dari 84? Tidak. Jika tidak, dia else. Nilai Anda B. Maka keluar nilai Anda B. Gitu ya. Misalkan di sini 90. Run. Integer nilai sama dengan 90. If nilai lebih besar 84, maka nilai A. Selain itu, nilai B. Berarti yang lebih kecil dari 84, maka dapatnya nilai B. 90, apakah lebih besar dari 84? Iya, berarti kalau iya muncul nilai Anda A. Nilai Anda A. Gitu ya. Nah, selanjutnya, saya gedein. Oke, ini sudah, if else sudah. Nah, pseudocode-nya kayak gini. Jika kondisi, berarti kalau yang tadi, jika nilai lebih besar dari 84, jika ya, nilai Anda A. Jika tidak, nilai Anda B. Gitu ya. Kalau ke kanan dia jika ya, jika tidak ya ke kiri. Nilai Anda B. Selesai. Contohnya seperti itu. Nah, ini sudah yang tadi. Nah, sekarang gimana kalau misalnya ada 3 kondisi? Lebih dari 2 kondisi. Bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Banyak kondisi lah. Intinya lebih dari 2. Berarti jenis percabangannya menggunakan if, else, if. Seperti apa percabangan if, else, if? Misalnya, nah seperti ini. Jika kondisi 1, maka pernyataannya ya. Jika kondisi 2, jika iya dia pernyataan 2, jika tidak dia pernyataan 3. Langsung aja ke contohnya. Nah, ini. Aduh. Nah, ini. Dengan codingan yang sama. Nah, ini ya. Sekarang saya mau seperti ini. Jika nilai lebih besar sama dengan 80. Dan terus else if
nilai lebih besar sama dengan 60 misalnya, dan nilai lebih kecil dari 80 else if nilai lebih besar sama dengan 50 dan nilai lebih kecil dari 60, maka printf nilai Anda C misalnya. Lah. Else printf akan silahkan ujian ulang. Oke. Kalau satu kondisi dia hanya if. Selain if dia nggak ngerti programnya selesai. Misalnya jika nilainya lebih besar di 84 maka nilainya A. Gimana kalau nilainya lebih kecil dari 84? Nggak tahu karena hanya percabangan if saja. Kalau percabangan if else, jika nilai lebih besar dari 84 maka nilainya A. Selain itu maka nilainya B. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada if else if. Dia percabangan lebih dari 2 kondisi. Misalnya, nah seperti ini ya, ini cara bacanya. Jika nilai lebih besar sama dengan 80 dan nilai lebih kecil sama dengan 100, artinya ini adalah interval atau di antara nilai di antara 80 sampai 100. Nah, kalau ini nilai di antara 60 sampai 79. Kalau ini nilai di antara 50 sampai 59. Oke, saya jelasin. Jika nilai lebih besar sama dengan 80 dan nilai lebih kecil sama dengan 100, ini artinya nilai di antara 80 sampai dengan 100. Kenapa 80 ikut? Karena ada sama dengan. Kenapa 100 ikut? Karena ada sama dengan. Berarti antara 80 sampai 100. Kenapa pakai dan? Kalau di pemrograman interval itu dan-nya 2 kali. Dan berarti 2 kali. 2 kali untuk dan-nya harus ya wajib. Dia menandakan bahwa ini batasnya. Batas 80 sampai 100 itu menggunakan dan kalau di bahasa pemrograman. Tapi dan-nya 2 kali. Kemudian, jika nilainya antara 80 sampai 100, maka keluar nilai Anda A. Jika nilainya lebih besar sama dengan 60 dan nilai lebih kecil 80, lebih kecil 80 berarti 79 kan, 80 nggak ikut, kan sudah ikut nilai A dia. Berarti nilai di antara 60 sampai dengan 79, nggak perlu dikasih sama dengan lagi. Maka nilainya dapat B. Else if nilai lebih besar sama dengan 50 dan nilai lebih kecil 60 berarti di antara 50 sampai 59. Nggak ikut yang 60-nya karena lebih kecil tidak sama dengan. Maka nilai Anda C. Else selain itu silahkan ujian ulang. Misalkan saya tulis 90, apa yang keluar? Nilai Anda A. Saya tulis 65, apa yang keluar? Nilai Anda B. Saya tulis di sini 55, apa yang keluar? Nilai Anda C. Kalau saya tulis di sini 40, apa yang keluar? Berarti kan selain itu nggak ada di sini. Maka tulisannya yang keluar adalah silahkan ujian ulang. Oke, saya run ya. Ini integer nilai sama dengan 90. Integer nilai sama dengan 90. Apakah 90 berada di antara 80 sampai dengan 100? Iya, maka kalau iya dia muncul A. Sekarang 75. 750. Sekarang 75. Apakah 75 di antara 60 sampai dengan 80? Iya. Maka B dari atas ya. Apakah 75 di antara 80 sampai 100? Enggak. Oh, berarti bawahnya. Apakah 75 di antara 60 sampai 80? Iya. Oh, berarti dapat nilai B. Run dulu. Nah, dapat nilai B.
Kalau misalkan nilainya 35, apakah 35 di antara 80 sampai 100? Enggak, loncati bawahnya. Apakah 35 di antara 60 sampai 80? Enggak, loncati bawahnya. Apakah 35 di antara 50 sampai 60? Enggak, loncati bawahnya. Apakah 35 masuk ke sini? Karena selain itu, iya. Maka akan keluar. Nah, silahkan ujian ulang. Seperti itu. Oke, else if sudah. Nah, ini kan tadi sama ya. Nah, sekarang ada jenis percabangan switch. Jenis percabangan ini digunakan pada saat terdapat banyak kondisi, lebih dari 2. Dan banyaknya pernyataan lebih dari 2 juga. Sebenarnya, switch case ini hampir sama dengan else if, hanya saja sintaksnya yang berbeda. Nah, ini sintaksnya, dia ada switch, kemudian variabelnya apa, case nilai 1, titik 2, pernyataan, titik, koma, break. Berarti kalau ada switch itu diakhiri switch case break. Switch case break default. Kayak gitu. Nah, ini ya, makanya kan tadi bilang, kalau percabangan switch, maka terdapat kata kunci break dan default. Break artinya berhenti. Ini untuk memerintahkan komputer untuk berhenti mengecek case yang lain. Dia udah nggak ngecek yang bawahnya karena sudah selesai. Default artinya jika variabel tidak ada yang sama dengan pilihan case di atas. Kalau di if else tuh dia yang else. Selain itu maksudnya. Default selain itu. Pilihan default bisa juga tidak memiliki break karena dia sudah pilihan terakhir. Nah, ini contohnya. Nah, ini misalnya ya. Contohnya. Aduh, saya mau langsung aja. Nah, ini saya del aja. Oh, nggak usah wis, kita bikin baru aja, ini bingung. Jangan lupa include std.h void main. Nah, kemudian misalkan integer pilih, kita inisialisasi dulu. Kemudian inputan. Printf misalkan pilihan menu makanan. \n titik koma printf 1 nasi goreng \n titik koma printf 2 titik 2 mie goreng \n titik koma printf 3 capcay misalnya ya. Kemudian printf 4 bakmi Jawa misalnya. Nah, terus printf masukkan pilihan menu makanan Anda. Scanf, berarti kan pilihan ini dia ngikutin si pilih kan. Scanf, ayo. %d, kenapa %d? Karena dia pilihnya integer. Integer dia pakai %d atau %i. Koma, dan pilih. Nah, seperti ini ya. Ingat, kenapa %d? Karena integer, pilih. Kenapa dan pilih? Karena dia, nih, sesuai dengan variabelnya. Kemudian, switch, pilih. Tunggu, tadi pakai titik koma atau titik? Nggak usah. Switch, pilih. Switch pilih case 1 titik 2 printf. Anda memilih nasi goreng misalnya. Printf harganya 20.000 misalnya.
break. Nah, jangan lupa break. Di copy aja. Set, 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 set. Kalau case 2 berarti dia mie goreng. Misalkan 23. Case 3 dia capcay 25 misalkan. Case 4 bakmi Jawa. Bakmi Jawa misalkan 24 lah. Nah, terakhir print. Sebentar lagi saya jelaskan. Pilihan menu tidak ada. Oke, saya ulang. Sekarang tadi kan kita sudah belajar percabangan. Percabangan itu bisa disebut control flow, kemudian pernyataan if, decision, dan sebagainya. Nah, ada 4 percabangan. Yang pertama if else if, dan switch. If berarti dia satu kondisi. Misalnya, jika nilainya 84, maka dapat A, selesai. Kalau misalkan kurang dari 84, nggak tahu karena programnya hanya ada satu kondisi, hanya lebih besar dari 84. Dia nggak tahu kalau lebih kecil dari 84 gimana. Nah, kemudian ada 2 kondisi, if else. Jika nilainya lebih besar dari 84, maka nilainya misalkan A. Else berarti selain itu nilainya B. Berarti selain itu yang tidak lebih besar dari 84 dong. Misalkan 80, oh dia dapat B. Nah, kayak gitu. Kalau else if berarti dia kondisi lebih dari 2. Misalnya, yang tadi itu kan saya sudah sebutkan ya. Jika nilainya di antara 80 sampai 100, dia dapat A. Jika nilainya di antara 60 sampai 80 atau 79, dia dapat B. Jika nilainya lebih dari 50 sampai 60, dia dapat C. Selain itu, else itu selain itu, misalnya 20, berarti dia misalkan ujian ulang. Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada switch case. Hampir sama dengan if else sebenarnya. Mirip sekali, cuman dia ada switch case break. Break itu berarti selesai. Kalau default, kalau di else if itu adalah selain itu yang else. Contohnya, tetap ya kita kalau mau ngoding pakai packer include stdio.h. Void main, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah ini ya, yang lain 34 di akhirnya. Kemudian inisialisasi variabelnya, integer pilih misalnya. Kita mau bikin pilihan menu makanan. Printf pilihan menu makanan. 1 nasi goreng, 2 mie goreng, 3 capcay, 4 bakmi. Baru masukkan pilihan menu makanan Anda. Masukkan pilihan menu, berarti inputan. Inputan pakai apa? Scanf. Scanf %D. Kenapa %D? Karena integer. Integer tipe data bilangan bulat. Karena inputan pakai dan. Pilih apa? Pilih adalah variabel dari, nah ini pilih. Kemudian setelah itu switch. Switch pilih. Nah switch ini sesuai dengan yang diinput. Pilih kan makanya variabelnya. Switch pilih. Kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Ini ingat ya, ini ada batasnya. Berarti ini switch hanya untuk yang case. Harus switch pilih, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah ini, case 1, jika dia milih 1, di sini line 6 ya, line 6 sorry. Jika dia milih 1, case 1, printf Anda memilih nasi goreng. Printf harganya misalkan 20.000 break. Ingat ya, harus ada break. Case selesainya break. Case selesainya break. Case 1.2. Bisa nggak Bu saya nulisnya case AB? Nggak bisa. Dia hanya berupa angka atau char. Case 1, case 2, case 3 seperti itu.
case 1 atau bisa berupa string bisa, tapi nanti kita belajar string. Kalian melihat di contoh saya aja, jangan di PPT yang saya kasih ya. Nanti bingung. Misalkan case 1, berarti kan jika pilih nasi goreng, Anda milih nasi goreng. Selesainya break, jangan lupa. Case break yang warna oranye. Case 2, jika dia milih 2, printf Anda memilih mie goreng. Jangan lupa ada break. Berarti case 2 ini selesai break. Case 3, berarti jika milih 3, milih capcay. Selesai break. Case 4, berarti dia milih bakmi Jawa. Misalkan dia ngetiknya salah input 6, dapatnya apa? Berarti pilihan menu tidak ada. Kan salah, kan nggak ada di menu, cuma 1-4. Berarti 5, 6, dan seterusnya itu tidak ada. Berarti pilihan menu tidak ada. Kita coba run. Oke, kan ini ya. Pilihan menu makanan muncul ya, line 5 sampai line 10. Pilihan menu makanan ada nasi goreng, mie ayam, mie goreng, capcay, bakmi Jawa. Nah, kemudian masukkan pilihan menu makanan Anda. Saya pilih nomor 2. Enter. Nah, 2. Oh, case 2 berarti Anda memilih mie goreng. Misalkan saya input 5. Nah, maka muncul menu pilihan tidak ada, karena di sini tidak ada, case-nya hanya 1 sampai 4. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini perkuliahan saya. Apabila ada ditanyakan, bisa langsung tanya di grup WA. Langsung, apabila Bu saya bingung ini, saya bingung itu, boleh. Nanti bisa ditanyakan. Kalau sudah, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.